الفاتحة بالقبول لحضرة النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهين إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير النبي الرسول مكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي
سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أثر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi, bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua besok di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan bersama beliau-beliau ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali di Langgar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan malam ini tidak hujan, jadi agak cerah suasananya. Kalau hujan sedikit-sedikit agak flu. Kalau yang sudah umur di atas kepala 5 ini mudah flu kalau kena hujan. Alhamdulillah, pengajian malam
pertemuan malam ketiga ini dilaksanakan setelah bulan Ramadan. Kebetulan pada malam ini kita ada di bulan Dzulhijjah ya. Minggu kemarin sudah saya kupas tentang perjalanan ibadah haji itu. Namun demikian pada malam ini kita ada di tanggal 6 Dzulhijjah ya. Jadi insyaallah 2 hari lagi itu kita masuk pada hari Tarwiyah, kemudian nanti tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Informasi yang saya terima, kebetulan ada keluarga yang menunaikan ibadah haji. Insyaallah juga jemaah haji akan berangkat ke Arafah itu hari Senin. Berarti wukufnya Selasa. Berarti hari rayanya hari Rabu juga. Harinya sama, cuma jamnya memang tidak sama. Kalau ini di Mekah masih jam 4 sore ini baru selesai sholat asar ini di Mekah itu. Jadi di sini sudah jam 8.10 menit. Di Mekah masih jam 4 sore selesai sholat asar. Jemaah haji itu persiapannya ini sudah semua yang namanya bis sholawat itu sudah di stop semua. Persiapan untuk berangkat ke Arafah besok Senin. Jadi jemaah haji Indonesia yang sudah bisa melaksanakan tahun ini sudah kumpul 100%, baik reguler maupun yang plus. Itu sudah jumlahnya lebih dari 222.000 kurang lebih jemaah haji Indonesia ada di Mekah, kumpul semua. Yang dari Madinah terakhir besok, yang dari Indonesia juga terakhir sampai di Jeddah besok. Tapi yang terakhir itu biasanya orang-orang penting, jadi seperti menteri-menteri itu, golongan pejabat-pejabat untuk survei jemaah di Mekah itu. Alhamdulillah lebih suasananya lebih kondusif katanya kalau sekarang, karena tidak pemerintah Indonesia pemerintah Saudi tidak mengeluarkan visa kecuali visa haji untuk umum ya. Ada juga visa untuk mujamalah itu untuk jemaah yang diundang oleh kerajaan Saudi. Sampai namanya visa furoda tidak ada hari untuk tahun ini, sehingga aman di sana sekarang. Hanya khusus jemaah haji yang sudah punya kartu nusuk itu bisa masuk ke Arafah. Mudah-mudahan jemaah haji khususnya yang dari Indonesia bisa melaksanakan ibadahnya dengan sempurna, hajinya mendapat haji yang mabrur itu ya kan. Alhamdulillah. Juga kaitannya dengan bulan haji ini, untuk kita semua yang tidak menunaikan haji itu dihimbau untuk bisa melaksanakan puasa Arafah. Kalau ingin ditambah Tarwiyah itu sebelum Arafah, besok Senin Tarwiyah, Selasa Arafah, kemudian Rabu itu hari raya Idul Adha. Sunnahnya bagi kita menahan diri, jangan makan dan minum sebelum selesai sholat. Sunnahnya kalau Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri itu sunnahnya makan dulu atau minum dulu sebelum sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ada peristiwa besar seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim itu pada malam Tarwiyah itu mendapatkan wahyu dari Allah lewat mimpinya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya putra tercinta, tersayang, umurnya kurang lebih 8 tahun. Lagi senang-senangnya seorang bapak, seorang ibu pada anak yang kecil itu. Tapi tahu-tahu oleh Allah
didhawuhi supaya dijadikan kurban. Itu dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fandur madza tara. Wahai anakku yang aku cintai, yang aku sayangi, tadi malam saya bermimpi melihat kamu, tetapi kamu oleh Allah diperintah supaya disembelih. Bagaimana menurut kamu? Itu seorang ayah bermusyawarah rundingan kepada putranya yang tersayang itu, yang diperintah oleh Allah untuk dijadikan korban. Itu malam 8 itu, bulan haji itu, namanya malam tarwiyah. Malam terjadinya mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, tetapi dalam kaul kitab yang menjelaskan kalau Nabi bermimpi itu adalah wahyu kan gitu. Jadi wahyu dari Allah untuk melaksanakan dawuhnya Allah yang lewat mimpi tadi Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail menjawab dawuh dari sang ayah itu, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah aku sayang yang ku taati, laksanakanlah perintah Allah itu, insya Allah ayah mendapatkan saya menjadi orang-orang yang sabar kan. Ya bunayya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail siap untuk melaksanakan tugas berat yang diperintahkan oleh Allah supaya putranya yang tersayang dijadikan kurban itu, sekaligus Nabi Ismail sebagai objek untuk dijadikan kurban, beliau juga siap untuk mentaati aturan Allah. Itu kalau saya, bapak-bapak dan ibu-ibu merenungkan ayat ini, bayangkan ya, Allah Ta'ala memberi ujian begitu berat kepada sang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, tetapi dengan proses menyembelih putranya. Coba kita secara logika untuk diri kita itu mungkin kayaknya tidak mampu kalau kita itu. Nah, namun demikian perlu kita ketahui bahwa perintah Allah yang begitu berat itu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tetap harus dilaksanakan. Waktu syariat ini diamanatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dan umatnya termasuk kita tidak diperintah untuk berkorban putra kita. Tetapi disyariatkan untuk bisa berkorban memotong ternak kambing atau sapi atau unta kan gitu. Tapi kalau sapi itu fungsinya untuk 7 orang, demikian juga unta 7 orang. Kalau kambing untuk 1 orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh umat Muhammad termasuk kita, kaitannya dengan kurban yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berikut ibunya Siti Hajar ya. Itu diganggu oleh setan supaya tidak jadi melaksanakan kurban. Itu kalau lokasinya itu sekarang di Mina itu. Di Mina itu dinamakan Jemarat, tempat-tempat untuk melontar jumroh itu. Karena sejarahnya itu begitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menuju ke tempat penyembelihan,
untuk siap menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu diganggu oleh setan itu supaya tidak jadi melaksanakan tugas dari Allah itu. Akhirnya dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga Siti Hajar dilempar namanya setan yang mengganggu itu, sehingga dinamakan sekarang melontar jumroh itu. Jamaah haji melaksanakan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk melaksanakan pengorbanan di Jumratul Aqobah itu. Tapi pelaksanaan sekarang yang dilaksanakan jamaah haji itu pada tanggal 10 bulan haji setelah selesai subuh istilahnya. Kalau sekarang setelah selesai sholat itu jamaah haji menuju Mina itu menuju ke Jumratul Aqobah untuk melontar Jumratul Aqobah 7 kali. Peristiwa itu sampai ke 13, tanggal 13 bulan haji. Jadi untuk melontar jumroh itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan haji untuk melaksanakan pelontaran jumroh itu. Sehingga teknis yang berkaitan dengan ibadah membalang jumroh tadi itu berkaitan erat dengan penyembelihan kurban. Ternyata waktu penyembelihan kurban itu hanya 4 hari juga. Misalnya besok di sini itu hari Rabu. Hari Rabu bisa menyembelih kurban setelah sholat. Hari Kamis juga bisa. Hari Jumat bisa, hari Sabtu. Terakhir hari Sabtu. Jamaah haji juga melaksanakan pelontaran jumroh itu terakhir sampai hari Sabtu. Kalau dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Penyembelihan kurban juga waktunya hanya 4 hari. Kalau menyembelih yang lain itu tanpa waktu terbatas. Misalnya akikoan kapan saja boleh, atau menyembelih bebas itu kapan saja boleh. Tapi kalau kurban hanya 4 hari itu saja waktu. Ya berkaitan langsung dengan pelontaran jumroh tadi yang sekarang dilaksanakan oleh umat Muhammad dari Jumratul Aqobah namanya tanggal 10 melontar Jumratul Aqobah saja satu tempat 7 kali lontaran. Kemudian tanggal 11 3 tempat Jumratul Ula, Jumratul Usta, Jumratul Aqobah 3 itu. Tanggal 12 juga Jumratul Ula, Jumratul Usta, Jumratul Aqobah. Tanggal 13 terakhir Jumratul Ula, Jumratul Usta, Jumratul Aqobah. Itu jamaah haji melontar jumrah itu. Besok demikian juga yang sekarang sedang ada di Mekah menuju ke Arafah hari Senin. Hari Selasa setelah zuhur niat wukuf semua. Nanti setelah maghrib persiapan menuju ke Musdalifah itu. Di Musdalifah Masy'aril Haram namanya, dari Arafah menuju Mina, tapi berniat mabit, niat bermalam di di Musdalifah Masy'aril Haram. Kalau dulu jamaah haji itu sambil memilih kerikil itu batu-batu kecil untuk persiapan melontar jumroh besok paginya di Mina. Di Jumratul Aqobah, Jumratul Ula, Jumratul Usta, Jumratul Aqobah, juga seterusnya sampai hari Sabtu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Sabtu. Terus jemaah haji itu begitu selesai dari Masy'aril Haram, Musdalifah menuju Mina setelah sholat subuh kalau waktunya tepat, terus menuju ke jumroh itu melontar jumroh satu tempat Jumratul Aqobah. Besok paginya tanggal 11 3 tempat
lokasinya berdekatan juga di situ. Demikian juga tanggal 12, tanggal 13. Kemudian pulang ke haram, sampai di haram tawaf ifadah namanya. Tawaf rukun haji, sa'i, kemudian motong rambut namanya tahallul. Selesai sudah jamaah haji itu untuk melakukan ibadah yang pokok wajib haji itu. Demikian gambaran sekilas kaitannya dengan pelaksanaan kurban yang dilaksanakan oleh umat Muhammad sekarang di berbagai negara ya, termasuk di Indonesia yang tidak menunaikan haji dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah namanya. Monggo kalau mau puasa Arafah saja, tapi kalau ingin lebih baik di hari Tarwiyah juga puasa. Bahkan himbauan itu yang bagus sekali mulai tanggal 1 kemarin, hari Senin kemarin sampai Selasa besok itu berarti 9 hari itu. Tapi itu puasa sunnah lah, puasa sunnah. Bagi orang yang punya hutang puasa kemarin, melaksanakan puasa sunnah Arafah atau Tarwiyah atau yang lain, diniati nyaur hutang itu statusnya bukan wajib, bukan sunnah lagi, tapi wajib karena dia punya hutang. Hari puasa kemarin, bulan puasa kemarin punya hutang seminggu misalnya. Kemudian berkaitan dengan ini bulan Dzulhijjah, bulan haji, dia sekaligus nyaur hutang. Tapi niatnya bukan sunnatan lillahi ta'ala, niatnya qadaan fardhu lillahi ta'ala. Niatnya itu nyaur hutang namanya, nyaur hutang puasa. Bagaimana kalau puasa sunnah dirubah menjadi puasa wajib? Malah double. Satu itu dia bisa nyaur hutang, dua bisa melaksanakan sunnahnya. Cuma niatnya saja harus diganti, bukan sunnah lagi, tapi qadha namanya atau fardhu lillahi ta'ala. Kalau orang yang mau nyaur hutang itu. Kalau kemarin kebetulan khususnya ibu-ibu itu masih waktu datang bulannya itu akhirnya libur puasanya, punya hutang seminggu misalnya. Ini bersamaan dengan puasa sunnah Arafah, bagus itu. Kebetulan cuma Arafah saja, karena ambil 1 hari misalnya. Ya nyaurnya cuma 1 hari. Kalau punya hutang 5 hari, ya yang 4 hari harus disauri besok setelah tasyrik itu. Tasyrik itu setelah tanggal 13 bulan haji. Soalnya tasyrik itu 11, 12, 13 itu namanya hari-hari tasyrik. Tidak boleh umat Islam melaksanakan puasa. Hari raya Idul Adha 1 hari, kemudian yang 3 hari berikutnya hari tasyrik itu. Tidak boleh menunaikan puasa. Kalau mau puasa setelah tasyrik itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dalam 1 tahun itu misalnya dalam 1 tahun itu 360 hari misalnya, dipotong 5 hari tidak boleh puasa. Yang 5 hari itu 2 hari hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, tambah 3 hari hari tasyrik. Jadi 5 hari dalam 1 tahun tidak boleh umat Muhammad melaksanakan puasa, walaupun mau nyaur hutang misalnya, tidak boleh, tetap kelong itu. Berarti dalam 1 tahun itu 360 hari, berarti sama dengan hanya 355 hari yang bebas tidak puasa, maksudnya tidak dilarang untuk melaksanakan puasa. Ini dalam 1 tahun. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, kembali kepada
pelaksanaan haji yang bagi umat Islam itu merupakan rukun Islam. Jadi mohon maaf ya, paling tidak itu umat Islam harus punya hati, niat, kalau bahasa Arabnya azam namanya, kepingin menunaikan ibadah haji. Karena haji itu dan umrah juga itu bagian dari rukun Islam. Jadi kalau bahasa yang lebih spesifik dalam kitab itu dikatakan faman ata bihinna faqad istakmalal iman. Barang siapa yang bisa menunaikan rukun-rukun Islam dari 1 sampai 5, 1 syahadat, 2 sholat 5 waktu, 3 zakat, 4 puasa Ramadan, 5 menunaikan haji. Siapa yang bisa memenuhi 5 rukun Islam itu, maka sungguh sempurna imannya orang itu. Faman ata bihinna faqad istakmalal iman. Itu bahasa Arabnya. Barang siapa yang bisa menyempurnakan rukun Islam, syahadat sudah, sholat 5 waktu biasa sudah, kemudian zakat itu bukan zakat Idul Fitri, zakat fitrah saja, zakat harta maksudnya, zakat amwal. Misalnya petani nanam padi, misalnya pedagang seperti di Kelewer atau di kampung Kauman ini yang banyak pedagangnya, pabrik batik ini harus dihitung itu tiap tahun, sehingga harus ada, kalau memenuhi nisab harus bayar zakat. Itu karena bayar zakat itu bagian dari rukun Islam. Kemudian yang keempat adalah menunaikan puasa Ramadan. Yang terakhir haji dan umrah. Itu kebetulan yang nomor 5 ini kewajibannya kepada semua umat Muhammad hanya 1 kali seumur hidup. Beda dengan puasa ya. Kalau puasa itu tiap tahun kan, tiap bulan Ramadan. Beda juga dengan zakat. Zakat itu tiap tahun itu. Haul namanya. Tapi yang hariannya tidak putus-putus 5 kali itu ya sholat 5 waktu itu. Apalagi syahadat itu. Kalau orang sholat pasti ada syahadatnya itu. Syahadat itu rukun Islam yang pertama, syahadatain. Jadi yang diwajibkan oleh syariat bagi umat Muhammad termasuk kita, yang tidak boleh lepas itu tiap hari hanya sholat itu dan baca syahadat kan. Kalau zakat setiap tahun sekali, puasa setiap tahun. Hanya yang terakhir namanya ibadah haji seumur hidup sekali. Seumur hidup. Ada yang tanya, masalahnya kemarin jemaah saya kasih manasik itu, waktu manasik haji itu saya ngasih arahan tentang manasik haji, ilmu tata cara melaksanakan haji. Pak, kok kalau haji itu kok luar biasa beratnya gitu. Ya berat dong, seumur hidup sekali. Berat sekali ya, karena cuma sekali seumur hidup. Tapi kalau yang namanya puasa kan tiap tahun, yang namanya zakat tiap tahun kan gitu. Bahkan yang namanya sholat sehari 5 kali. Kalau haji itu seumur hidup sekali, umrah juga seumur hidup 1 kali. Kalau memang itu berat, karena oleh Allah Ta'ala diakumulasi hanya 1 kali seumur hidup loh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, gambaran pelaksanaan ibadah haji, Allah Ta'ala memberi hadiah sangat besar kepada hambanya yang menunaikan ibadah haji berdasarkan hadis Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan dari Allah kecuali surga. Itu bahagia itu orang yang bisa menunaikan haji tetapi hajinya mabrur itu.
Saya baca kitab syarahnya Safinatul Najah, namanya Kasbus Sajjad. Ada uraian dalam kitab itu, setiap tahun Allah Ta'ala menerima jemaah haji itu hanya sekitar 85.000 hajinya yang diterima, dengan kata lain yang mabrur gitu. Nah, sekarang dari Indonesia saja 221.000 yang reguler. Jadi begini, kok Pak, kok dibatasi? Mungkin begitu. Allah Ta'ala tidak semua menerima hajinya orang yang menunaikan ibadah haji. Dalam arti hajinya itu oleh Allah Ta'ala tidak dikabulkan ceritanya. Kok begitu Pak? Ya mungkin Allah Ta'ala yang tahu itu. Dibatasi hanya sekitar 80 sampai 85.000 setiap tahun. Bahkan kalau kurang, umat Islam yang menunaikan ibadah haji ditambah oleh Allah Ta'ala dengan malaikat. Itu dalam uraian kitab tentang jamaah haji setiap tahun menghadap Allah lewat tawaf dan sa'i, terutama intinya ukuf di Arafah. Jadi kalau ngasih manasik kepada jemaah yang mau berangkat itu, doa yang diperlukan oleh pemimpin manasik itu kepada jemaah yang mau berangkat itu, mudah-mudahan si bapak ini atau ibu ini masuk kepada kelompok yang diterima oleh Allah Ta'ala minimal 80 sampai 85 orang. Itu penting itu. Selainnya itu Pak, mungkin sah saja hajinya, tapi tidak mabrur itu. Nah, dengan kata lain, sama dengan sholat yang kita laksanakan. Kita kan sholat, belum tahu juga sholat kita diterima apa enggak oleh Allah, kan kita tidak tahu. Hanya secara syariat kalau sudah sah ya sah, artinya tidak punya hutang sholat kan gitu. Tetapi diridhoi dan diterima oleh Allah kan kita tidak tahu. Mungkin banyak lupanya waktu sholat, tidak khusyuk, itu kan tidak diterima sholat itu kalau tidak khusyuk. Kalau sahnya sah saja, artinya tidak punya hutang sholat. Tapi kalau tidak khusyuk, sholat kita tidak diterima oleh Allah. Kalau haji tidak mabrur, kalau sholat tidak makbulah gitu ya. Jadi syaratnya untuk diterima itu kecuali juga ikhlas, harus khusyuk itu. Kalau tidak khusyuk, padahal kita untuk sholat khusyuk itu kan sulit bagi kita. Begitu Allahu Akbar itu ingat macam-macam, tidak konsentrasi kepada Allah, akhirnya ngawang pikiran kita waktu sholat. Nah di sini kalau membahas tentang kehusuan itu kan kayak berat sekali bagi kita. Yang penting itu kita melaksanakan perintah Allah dengan hati yang ikhlas, sehingga bisa melaksanakan perintah Allah dengan khusyuk, khususnya sholat. Demikian juga haji. Kenapa dibatasi? Mungkin setelah diseleksi itu berdasarkan istiqra, bahasa populernya itu risetnya diriset oleh mustakri, itu oleh yang ahli meriset, ahli istiqra. Ternyata hajinya orang itu banyak yang ngawang juga, tidak mabrur gitulah. Kalau mabrur iya mabrur, dari Indonesia lebih dari Indonesia mabrur saja. Banyak yang mabrur saja, naik pesawat gitu maksudnya. Tapi mabrur itu berat itu. Dianggap gampang. Ya kalau untuk ibadah kepada Allah itu banyak itu faktor yang bisa memudahkan untuk mendapatkan ridho dari Allah, tapi juga kan tidak gampang. Dengan kata lain, harus dia itu yang dipakai untuk haji itu hartanya yang halalan thayyiban, harta yang halal kan gitu ya. Terus betul-betul dia itu melaksanakan perintah Allah itu dengan keikhlasan penuh itu. Harta yang dipakai untuk
bayar tiket. Bahkan sekarang ini kalau bahasa yang kita tahu semua, jamaah haji Indonesia itu kan sekitar 90 juta lebih. Tapi disuplai oleh pemerintah katanya sekitar 30 jutaan ya. Kan gitu ya. Sekarang bayar, kemarin anak saya itu berangkat sekarang itu sekitar 58 juta bayarnya. Berarti ya 30 juta lebih dibantu oleh pemerintah. Padahal uang dari pemerintah itu tidak tahu kita halal apa murni apa enggak, kan kita tidak tahu. Bantuan yang dari pemerintah tadi itu katanya dibantu jemaah haji itu. Ada yang protes, itu bukan protes ya, heran gitu, katanya haji itu kan orang yang mampu. Nah ini dibantu semua berarti tidak mampu mereka itu. Kan dibantu oleh pemerintah. Alasannya menitipkan 25, ada uang lebih itu katanya. Kalau bahasa banknya kan namanya bunga ya. Ini. Nah sekarang kalau uang bantuan dari pemerintah itu halal apa enggak kan gitu. Awak dewi kan perlu tanya itu. Kalau secara syariat halal tapi hakikatnya halal apa enggak? Pemerintah itu menerima uang itu dari bermacam-macam sumber. Ada yang dari joget-joget itu namanya pajak-pajak itu. Kemarin dibahas masalah dana yang masuk pemerintah itu, yaitu hasil menerima mengadakan hiburan malam, kena pajak kan gitu ya. Nah itu uang dari mana itu kan kita tidak tahu uangnya halal apa enggak. Nah, makanya kalau dalam kitab itu hasil penelitiannya sedetail mungkin, mosok berjuta-juta orang haji yang diterima oleh Allah hanya sekitar 85.000 orang, tidak sampai 100.000. Coba. Jadi yang lain itu ngawang semua itu hajinya, ya cuman mabur semua, tidak mabrur gitulah. Padahal kalau tidak salah setiap tahun dari berbagai negara kumpul di Mekah itu kurang lebih 2 juta sampai 2,5 juta menunaikan haji itu jamaah dari berbagai negara itu. Dari Indonesia saja yang reguler 221.000. Nah, kan begitu. Dari Indonesia saja disutir oleh Allah Ta'ala itu lebih dari 50%. Iya no. Kalau 200 diambil 85 berapa itu? 85. 100 saja diambil 85 masih 15. Padahal 221.000. Nah, saya menguraikan ini, saya baca kitab. Saya tanya kepada guru saya, kok begitu ya? Ini yang tahu Gusti Allah. Yang tahu persis diterima dan tidak kan hanya Gusti Allah. Hanya ada tandanya katanya. Tandanya gimana? Diterima apa enggak? Setelah menunaikan ibadah haji, dia itu tambah tekun ibadahnya. Setelah menunaikan ibadah haji, sebelum ibadah haji jarang berjemaah misalnya, begitu datang menunaikan ibadah haji, setelah haji sergap berjemaah, itu mabrur hajinya. Setelah menunaikan haji yang asalnya belum, yang jelas dia itu amal baiknya meningkat, itu berarti itu ada tanda-tanda hajinya mabrur. Ya tinggal kita rasakan sendiri dan kita lihat secara kasat mata bagaimana diri kita itu. Ini gambaran sekilas masalah haji mabrur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita memohon kepada Allah. Ini sudah dekat untuk melaksanakan ibadah Arafah, puasanya tinggal berapa? Tinggal 3 hari lagi ya. Ini sudah tanggal 6, besok tanggal 9 Arafah itu. Kalau tidak dengan tarwiyah tidak apa-apa. Artinya tidak dosa.
Tapi kalau bisa itu yang biasa bapak-bapak dan ibu-ibu melaksanakan puasa Senin Kemis, besok kebetulan tarwiyahnya hari Senin. Hari Senin tanggal 8, tanggal 9 hari Selasa, tanggal 10 hari Rabu. Nah kita nanti kalau hari Rabu kita menahan diri sebelum selesai sholat, jangan makan, jangan minum. Bagusnya begitu. Jadi setelah sholat baru kita buka namanya, makan minum. Kemudian kalau ada penyembelihan ternak kita bisa menyaksikan, itu dapat pahala besar. Menyaksikan penyembelihan ternak untuk kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Di dalam Quran dikatakan, hendaklah kamu melaksanakan sholat untuk Tuhanmu Allah Ta'ala, dan hendaklah kamu menyembelih ternak. Fasholli li rabbika wanhar. Dalam surah Inna A'taina Al-Kautsar. Oleh sebab itu arahan dari kitab agama Islam supaya kita lebih sempurna di dalam melaksanakan kurban, kalau bisa yang berkurban itu menyaksikan penyembelihannya. Waktu tetesan darah pertama itu semua dosanya yang berkurban itu dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dengan kata lain, dimaafkan dosanya oleh Allah Ta'ala mengikuti tetesan darah dari hewan ternak yang disembelih. Itu berapa saja dosanya hilang semua. Dengan kata lain diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalau memang itu kurban yang ada bulunya, seperti kambing bulunya tebal itu, yang lebat itu berjuta-juta helai. Itu satu helai rambut kambing itu satu kebaikan. Kalau kambing, kalau sapi gimana? Mungkin tambah banyak mungkin bulunya sapi yang disembelih. Hanya saja kalau sapi, satu ekor sapi kan untuk 7 orang. Kalau kambing yang memang yang paling afdol lah untuk individu itu adalah kambing. Tapi sahnya kalau sapi untuk 7 orang. Kebetulan saya punya teman di pasar itu Semanggi, pasar besi itu. Dia itu tiap tahun mau menyembelih kurban. Tiap tahun. Kadang 5 kambing, kadang 10. Tapi alhamdulillah dia tambah kayanya. Jadi tiap tahun berkurban tambah kaya dia. Tidak tambah miskin maksud saya. Jadi orang yang berkurban kebetulan di Solo itu yang saya ikuti, ini wilayah daerah yang paling banyak pemotongan ternak waktu musim kurban, hari raya kurban ya di Solo ini. Kota yang hanya 5 kecamatan itu melawan satu kabupaten. Satu kabupaten terdiri dari belasan kecamatan ternak yang dipotong di Solo. Iya. Tapi juga ada di daerah sebelah timurnya Solo ini, satu RW itu paling tidak tiap tahun maksudnya satu RW itu motong satu RW sampai 7 sapi. Soalnya mungkin ada yang mengkoordinir itu di urunan mulai awal, sehingga begitu seperti bulan ini mereka sudah gampang tinggal menyembelih sapi untuk kurban. Satu RW tapi. Kebetulan di tempat saya RW-nya tidak gagas kurban. Ya sulit itu, hanya jemaah masjid tertentu yang mengadakan. Cari satu ekor sapi aja sulit, soalnya tidak dikoordinir mulai dulu. Nah, yang teman saya itu yang satu RW 7 sapi itu sekarang ada yang minimal sapinya 25, harganya 24, bahkan di tempat saya kemarin belinya 26.500. 26 minta 29, jadinya 26.500. Kalau kali 7 berapa itu?
Jadi kalau cerita duit, ya banyak sebetulnya yang nominalnya yang dikeluarkan oleh jemaah yang semangat berkurban. Nah, kalau dilihat uang yang dikeluarkan, satu orang 3,5 sampai 37 katanya. Tapi teman saya yang menutup harga kemarin dapat uang 7 orang 24.500 karena nombok 2 juta, dia ikut 3, langsung sudah saya yang nombok, sang nutup 2 jutanya. Tidak eman-eman, soalnya dia punya kebetulan hikmah dari kurban yang disembelih tadi itu. Begitu darahnya menetes disembelih, langsung dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dihitung dengan nominal uang yang dikeluarkan, ya murah sekali sebetulnya. Karena dosa yang dilakukan banyak, besar-besar, kemudian oleh Allah Ta'ala dilepas dosanya, dengan kata lain diampuni karena berkurban. Ini gambaran sekilas yang ada kaitannya dengan bulan haji besok tanggal 8, 9, 10 bulan haji, bahkan kaitannya dengan hari tasyrik ya. Mudah-mudahan semua ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi ilmu yang kita amalkan, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqdahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.